Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pilkada Jakarta hari ini semakin panas dan semakin meriah, sobat sewot. Tadi malam Mas Anies Rashid Baswedan menghadiri beberapa acara kebangsaan. Ini sangat erat dinilai oleh masyarakat sebagai sebuah upaya untuk kemudian menampakkan dukungan masyarakat dan warga Jakarta ya kepada Mas Anies Rashid Baswedan untuk kemudian maju kembali di Pilgub pemilihan gubernur 2024. Nah, ini satu hal yang positif tentunya Sobat Sewo, tetapi sebelum kita menganalisa lebih jauh, saya ingin menyampaikan soal elektabilitas Mas Anies Baswedan kontra Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Karena hari ini di berbagai lembaga survei rupanya yang panas ya, persaingannya yang ketat ya, kejar-kejarannya gitu kan. Ini antara Mas Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil, Sobat Sewot. Nah, ini kembali menjadi sorotan publik hari ini dan lebih-lebih warga Jakarta yang notabene mengenal sosok Anies Baswedan dan juga mengenal sebagian mereka gitu kan terhadap Ridwan Kamil ya, karena Ridwan Kamil menjadi gubernur Jawa Barat dan hari ini digadang-gadang akan geser ke ibu kota ya, mantan ibu kota Jakarta ya, wilayah khusus Jakarta, daerah khusus Jakarta untuk kemudian head to head bersama Mas Anies Rashid Baswedan. Lalu siapa yang akan menang jika mereka head to head di Pilkada Jakarta tahun ini, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW? Sejumlah lembaga survei telah mengeluarkan data terbaru elektabilitas calon gubernur ya, calon pimpinan nomor wahid DKJ ya, daerah khusus Jakarta, dan hasilnya adalah sejumlah nama yang memiliki elektabilitas cukup tinggi, salah satunya Mas Anies Rashid Baswedan dan Haji Ridwan Kamil, Sobat Sewot. Nah, oke. Mas Anies sendiri ini belum secara terang-terangan ya mengatakan akan maju di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Namun ada sejumlah partai yang tengah dekat dan terus mendekati Mas Anies Rashid Baswedan. Di antaranya ada Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, bahkan Sobat Sewot, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP sedang mempertimbangkan untuk kemudian mendukung Anies Baswedan di pemilihan gubernur atau Pilkada Jakarta 2024. Oke. Mas Anies bilang begini kemarin ya, saya mendengarkan ada aspirasi dari warga Jakarta untuk meneruskan di Jakarta. Begitu kata Mas Anies. Jadi banyak sekali aspirasi yang masuk gitu kan, baik via telepon, via WA, via SMS, via komentar di berbagai media sosial kepada Mas Anies Rashid Baswedan dan membujuk mereka untuk kemudian minta agar Mas Anies Rashid Baswedan kembali maju di kontestasi Pilgub dan Pilkada DKI Jakarta. Oke, kemarin satu periode kembali ke Jakarta, begitu kata mereka gitu kan. Dan kemarin juga beberapa partai ini memberikan undangan tawaran untuk kembali ke Jakarta. Artinya Mas Anies kembali ke Jakarta sebagai pemimpin. Pemimpin ternama, pemimpin terbaik, pemimpin paling bekerja, nggak pakai omon-omon gitu. Nah, Sobat Sewot dan dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, hal tersebut kita bisa cek kebenarannya ya, permintaan warga Jakarta di wawancara Denny Sumargo yang kemarin secara luas membahas tentang Mas Anies Rashid Baswedan dan kemungkinannya untuk kembali maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, Anies Baswedan pada fase ini, Sobat Sewot, ini sangat serius mempertimbangkan ya kan, apakah diskusi dengan si A, si B, si C, si G dan lain sebagainya, si partai A, partai B dan lain sebagainya, ini kemudian dilakukan dengan sangat serius ya, sebagai satu bahan untuk tukar pikiran ya. Bagaimana kalau kemudian nantinya Mas Anies Rashid Baswedan setelah istikharah ya kan, dan barangkali kemudian mendapatkan restu dari ibunda tercinta, Mas Anies Rashid Baswedan benar-benar maju di pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024. Ya karena Mas Anies itu selalu meminta pendapat sang ibu. Ya,
mau jabatan setinggi apapun, mau amanat sekecil apapun, Mas Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang tidak pernah lepas dari restu ibu. Karena itu nomor satu gitu. Kecil gitu misalnya ada tugas amanah yang tidak seberapa dibandingkan jabatan sebagai presiden misalnya. Ada tawaran untuk diamanatkan kepada beliau, maka beliau sudah barang pasti beliau akan pamit dan konsultasi kemudian minta pendapat kepada sang ibu. Ya, Sobat Sewot, ini satu teladan yang perlu dilestarikan di Indonesia agar anak-anak negara Indonesia ini menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, birrul walidain gitu kan, dan kemudian menjadi anak yang sukses di masa-masa yang akan datang. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini bukan hal yang baru bagi kita bahwa maraknya informasi tentang Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang akan maju satu panggung di Pilkada Jakarta. Kemudian ada nanti kabarnya ya ini masih sangat simpang siur sih sebenarnya. Ponakannya Prabowo juga akan naik di kontestasi ini. Kemudian ada ketertarikan Kaisang ya untuk menjadi calon daripada wakilnya Mas Anies Baswedan gitu. Tetapi masyarakat sudah tahu dong mana yang bakalan menolak, mana yang akan dominan untuk mendukung gitu. Nah, tetapi kalau kita kemudian melakukan polling online, apakah Anda setuju kalau misalnya Kaisang ada bersama Mas Anies Baswedan ya, disatuin gitu jadi calon dan calon wakil gitu di Pilkada Jakarta, maka saya hakul yakin masyarakat Jakarta ini banyakkan yang nggak mau gitu. Kenapa? Karena berkaca kepada 10 tahun terakhir bagaimana ayah seorang Kaisang men-setting semua bentuk dinasti yang ada di Indonesia. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara itu gitu kan, Ridwan Kamil ini juga baru-baru ini gitu justru mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sementara Partai Golkar masih barangkali menginginkan Ridwan Kamil ada di Jawa Barat dan kembali berkontestasi di sana gitu. Jadi calon yang berkemungkinan paling kuat di Jawa Barat adalah Ridwan Kamil sementara ini. Kemudian disusul oleh nama istri beliau yang kemudian ikut juga muncul di bursa pencalonan Gubernur Jawa Barat tahun 2024. Tetapi sekali lagi yang menjadi perhatian publik adalah kok yang keluar surat rekomnya ini justru dari Partai Gerindra kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta gitu. Kenapa bukan dari partai rumah dia? Ya ini Partai Golkar ya Sobat Sewot. Tetapi itu urusan politik tingkat dewa sebenarnya. Tetapi ini pertanyaan publik yang harus dijawab oleh Ridwan Kamil dan kemudian Partai Gerindra gitu. Nah, pria Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil itu sebenarnya adalah kader Partai Golkar. Kita sudah maklum semua gitu. Tetapi hari ini yang justru mengeluarkan rekomendasi untuk Ridwan Kamil bisa maju melenggang di Pilkada DKI Jakarta adalah Partai Gerakan Gerindra ya, Gerakan Indonesia Raya, besutan Prabowo Subianto. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, oke, kita langsung kepada elektabilitas antara Ridwan Kamil dan Mas Anies Rashid Baswedan dan tokoh-tokoh lain yang kemudian ikut namanya tuh terseret di bursa Pilkada DKI Jakarta. Oke, kita lihat dari lembaga Arus Survei Indonesia atau Arus Survei Indonesia yang disingkat ASI ya. Telah melakukan survei terhadap 400 responden di Jakarta pada kisaran tanggal 23 sampai 29 April tahun 2024 untuk mengukur elektabilitas para calon gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan simulasi 15 nama ya, survei ini Sobat Sewot menempatkan Ridwan Kamil di posisi puncak dengan elektabilitas 30,5%. Kemudian disusul oleh Mas Anies Baswedan ya dengan elektabilitas 29% dan PJ Gubernur DKI Jakarta saat ini yakni Heru Budi Hartono ini 7%. Nah, oke, kita lihat rinciannya. Ridwan Kamil ini 30,5% katanya gitu. Ini kayak pembentukan nih, kayak kemarin kelakuannya si Kodari ya. Kodari kan begitu. Prabowo sebelum Pilpres berlangsung, Kodari itu udah umumin Prabowo tuh di atas 50%. Nah, sekarang juga begitu. Lembaga survei ASI hari ini sudah mencoba menanamkan
sebuah paradigma asumsi publik bahwa Ridwan Kamil naik di atas angin gitu hingga mencapai 30,5%. Sementara Mas Anies Baswedan 29,0% dan Heru Budi PJ Gubernur Jakarta hari ini itu hanya 7%. Kemudian ada nama Ahmad Syahroni dengan capaian 6,8% dan Ibu Risma mantan wali kota Surabaya yang hari ini duduk sebagai menterinya Jokowi, ya, Tri Risma Harini atau Ibu Risma ini elektabilitasnya baru mencapai 4%. Kemudian kita bergeser ke LSJ, ya, bukan LSI tapi LSJ, Lembaga Survei Jakarta. Inilah hasil sementara survei dari LSJ, ya, yang turut menempatkan nama Ridwan Kamil di posisi puncak klasmen elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta dengan perolehan 23,4%. Survei LSJ ini, Sobat Sewot, digelar antara 8 sampai 15 Januari 2024 yang lalu. Nah, setelah Ridwan Kamil menyusul nama-nama berikut ini, diantaranya adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini dengan elektabilitas 19,2%, dan kemudian di posisi kedua ada Mas Anies Baswedan katanya, di posisi ketiga katanya ya, Mas Anies di 18,4%. Jadi Ridwan Kamil itu 23,4%, kemudian Ibu Risma 19,2%, dan Anies Rashid Baswedan itu 18,4%. Ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok di angka 8,7%, kemudian PJ Gubernur Heru Budi ini 5,5%, dan Kaisang Pangarep ini juga diikut sertakan di angka 3,9%. Tetapi sekali lagi Sobat Sewot, ini dilakukan surveinya antara tanggal 8 sampai 15 Januari. Pas lagi asik-asik acaranya Pilpres, ya. Jadi Mas Anies itu kenapa di nomor 3? Ini karena waktu itu Mas Anies sedang namanya tuh ada di deretan teratas sebagai tokoh Indonesia, bersejajar dengan Prabowo, sejajar dengan Gubernur Jawa Tengah, ya. Ini karena waktu itu Januari masih sebelum Pilpres kan 14 Februari gitu kan. Jadi surveinya ini sebenarnya sepertinya hanya ingin ingin punya nama juga lah gitu kan, nempel di acara hajatan warga DKI Jakarta karena dilakukan tanggal 8 sampai tanggal 15 Januari yang lalu, ya. Tapi nggak apa-apa lah gitu kan, meskipun menempatkan Mas Anies di urutan ketiga dan Ridwan Kamil di urutan pertama dengan elektabilitas 23,4%. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita cek hasil survei dari lembaga Proximity Indonesia, ya. Ini berbeda dari survei sebelumnya yang sudah saya sampaikan barusan, bahwa hasil survei dari lembaga Proximity ini menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil ini berada di posisi ketiga, ya. Justru berbalik, ya, 90 derajat dari posisi pertama, hari ini jatuh di posisi ketiga dengan perolehan 12,50%. Ridwan Kamil ini barang tentu sudah pasti gitu kan kalah dari Anies Baswedan yang berada di posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 18,50%, dan posisi kedua ditempatin oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan torehan 14%. Ini klasmen sementara hasil survei yang kemudian beredar di berbagai media sosial termasuk kita sampaikan di Sewot TV. Survei ini Sobat Sewot dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 15 Mei 2024 dengan total responden sebanyak 800 orang yang tersebar secara proporsional pada 80 kelurahan di wilayah DKJ Jakarta. Nah, oke, rangkumannya ringkasnya ini satu, Anies Baswedan ini di angka 18,50%, kemudian Ahok 14%, dan Ridwan Kamil di nomor urut 3 yakni 12,50%, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hal yang juga membuat publik tercengang adalah PDI Perjuangan yang tiba-tiba ingin merapat atau mengangkat Anies Baswedan, ya kan. Kemudian juga PDI tiba-tiba memuji, melayangkan pujian terhadap Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, ini kemarin sangat ramai diperbincangkan, didiskusikan di berbagai tempat.
ketika PDI Perjuangan pada akhirnya kemudian melirik Mas Anies Rashid Baswedan untuk dijadikan calon gubernur di Jakarta tahun 2024. Nah, jadi 3 komposisi partai ini kemudian hari ini dan ke depan akan terus kita godok, PDI Perjuangan, PKS, dan partai PKB atau Nasdem lah ya. 4 lah, kalau 4 ini gabung gitu kan di Pejuang Perubahan, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya tentunya kembalikan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kekuatan murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam perubahan, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.